Salam saudara terkasih, apa kabar semuanya? Kiranya kita selalu diberi kekuatan serta kesehatan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam ini saya ingin memberikan beberapa ayat tentang orang miskin dan orang kaya. Langsung saja kita lihat dan simak videonya. Saudara terkasih, dalam Alkitab tentang orang miskin dan orang kaya. Terkadang dalam kehidupan kita di dunia ini ada orang yang diberi rezeki berlimpah. Ada juga yang diberi kekurangan. Tapi itu bukan berarti Tuhan pilih atau Tuhan sudah tentukan, bukan. Semua itu karena tergantung diri kita sendiri terhadap apa yang kita miliki.
dan apa yang dimiliki oleh manusia. Itu sebenarnya tergantung pada usaha dan doa kita. Semakin kita berusaha keras dan memperbanyak doa kita untuk kelancaran rezeki kita masing-masing, maka berkat dari Tuhan akan semakin berlimpah. Amin. Saudara-saudara terkasih, bagi kita yang memiliki rezeki berlimpah, ada satu keharusan yang kadang kita lupakan, yaitu membantu dan menolong orang miskin. Hal itu sangat penting untuk kita berikan sebagian uang, harta maupun apa yang bisa kita bantu, yang bisa kita miliki, kita bagikan untuk mereka. Karena apa yang kita anggap sedikit, mungkin dianggap mereka itu besar. Hal yang besar apa yang sudah kita berikan, apa yang sudah kita kasih, mungkin mereka anggap luar biasa, sesuatu yang besar dan sangat berharga. Sehingga dengan demikian kita bisa mengurangi sedikit kesulitan mereka, mengurangi sedikit beban yang mereka tanggung. Pada kesempatan ini, saya akan membagikan beberapa ayat firman Tuhan tentang membantu, menolong, dan memberi sesama kepada orang miskin. Langsung saja kita simak videonya. Ayat pertama tertulis dalam Keluaran 2 ayat 11. Tetapi pada tahun ke-7 haruslah engkau membiarkannya dan meninggalkannya begitu saja, supaya orang miskin di antara bangsamu dapat makan, dan apa yang ditinggalkan mereka haruslah dibiarkan dimakan binatang hutan. Demikian juga kau lakukan dengan kebun anggurmu dan kebun jaitunmu. Ayat yang kedua tertulis dalam Keluaran 2 ayat 15. Orang kaya janganlah mempersembahkan lebih, dan orang miskin janganlah mempersembahkan kurang dari setengah shikal itu pada waktu dipersembahkan persembahan khusus itu kepada Tuhan untuk mengadakan pendamaian bagi nyawa kamu sekalian. Ayat yang ketiga tertulis dalam Imamat 3 ayat 21. Tetapi jikalau orang itu miskin dan tidak mampu, ia harus mengambil domba jantan seekor saja sebagai tebusan salah untuk persembahan unjukan, supaya diadakan pendamaian bagi orang itu. Juga 1/10 eva tepung yang terbaik diolah dengan minyak untuk korban sajian, dan 1 log minyak. Ayat yang keempat tertulis di Imamat 3 ayat 10. Juga sia-sia buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut, tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Ayat yang kelima dalam Imamat 3 ayat 2. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Semuanya itu harus kau tinggalkan bagi. Ayat yang ke-6 tertulis di Yesaya 58. Allah marah ketika hukum dan perintahnya tidak diikuti, dan orang-orang yang rentan menderita. Sebaliknya Allah berkenan mendengar doa-doa kita dan membawa berkat bagi mereka yang mengikuti perintahnya, dan mempraktekkan kemurahan hati kepada kaum miskin dan yang mencari keadilan atas nama mereka. Demikian ulasan singkat mengenai beberapa ayat dalam Alkitab tentang membantu orang miskin.
Mudah-mudahan dengan adanya ayat emas dalam Alkitab firman Tuhan ini bisa menambah wawasan kita mengenai keutamaan menolong orang miskin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, mari kita satukan hati dalam doa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk hari ini atas berkat penyertaan-Mu, di mana hari ini kami dapat melakukan aktivitas sebagaimana mestinya Bapa. Saat ini anak-Mu sudah membawakan firman tentang bagaimana mengasihi sesama dan mengasihi orang miskin, terutama orang yang tidak mampu. Terima kasih Bapa. Kiranya apa yang dapat Hamba bawakan ini dapat menjadi rema bagi setiap yang mendengar dan melihat video ini Tuhan, untuk kami bisa diubahkan, untuk kami pribadi bisa membantu sesama kami, bisa menolong sesama kami, bisa memberikan apa yang kami punya untuk kami bantu Tuhan. Tuhan, kiranya apa yang sudah anak-Mu ini sampaikan dapat memberkati saudara-saudara sekalian yang mendengar Bapa. Ampunilah kesalahan kami Tuhan, ampuni dosa kami. Terkadang kami lalai menjalankan apa yang sudah Engkau tetapkan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu tiada hentinya kepada kami. Engkau sungguh baik, sudah menyertai setiap langkah kami Bapa. Gerakanlah selalu hati kami untuk menolong sesama, menolong orang yang saat ini sedang membutuhkan pertolongan, yang saat ini sedang memerlukan bantuan kami. Kiranya Engkau selalu beserta orang-orang yang saat ini sedang tertimpa musibah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.